Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftin Sulistianingsih, mahasiswa PPG Piloting 1 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8C pada materi Sistem Organisasi Kehidupan di SMP Negeri 1 Patrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Bagus. Sarapan pagi itu harus ya. Karena dengan sarapan pagi kalian lebih bisa berkonsentrasi dalam menerima pelajaran. Kemudian otak kita lebih rileks. Ya. Ayo dicek dulu ya kelengkapan atribut pakaian kalian. Ya, dilihat sudah rapi, sudah bagus. Setiap hari harus seperti ini. Ini menandakan bahwa kalian disiplin dalam berpakaian. Silakan KM bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu kehadirannya. 8C. Ya, jumlah siswa 32 ya. Adi, Ainun, Anggun, Azka. Azka sakit apa? Ada yang tahu? Demam? Sudah dijenguk belum ini? Baru hari ini atau dari kemarin? Baru hari ini ya. Chelsea, Denny, Devita, Vincent, Fiona, dan Widi. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan kalian. Jangan sampai mudah sakit. Kemudian untuk teman yang sakit lebih dari 2 hari harap dikunjungi. Ya, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu supaya kalian lebih rileks. Ibu contohkan, kita akan tepuk IPA. Ya. Tepuk IPA. Nah, ini Ibu contohkan. Tepuk IPA. Ini tahu, pasti bisa, aku bisa. Yes. Jelas? Ya. Coba kita bersama-sama. Tepuk IPA. Ingin tahu, pasti bisa, aku bisa. Yes. Ya, terima kasih. Biar kalian semangat. Sudah menerima buku paket ya semuanya? Sekarang kita pretest dulu ya. Pretest. Ibu ingin tahu kemampuan kalian sebelum kita melanjutkan ke materi. Langsung dikerjakan di sini. Diberi tanda silang. Silakan. Ibu beri waktu 3 menit. Langsung dikerjakan.
Sudah? Ya. Ibu ambil yang sudah ya. Sudah, Vincent? Belum ya? Diselesaikan dulu. Sudah? Terima, sudah? Pretest ini digunakan untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Nanti di terakhir ada post test. Terima kasih sudah mengerjakan pretest. Sekarang Ibu akan mengingat pelajaran waktu hari Kamis kemarin ya. Nah, masih ingat kita belajar tentang apa? Sel yang keras. Apa itu sel? Yang keras? Ya, sel adalah unit atau bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Awalnya kita ini hanya satu sel, kemudian membelah terus menjadi banyak sel. Karena sel berukuran kecil, apa nama alat yang digunakan untuk melihat sel yang berukuran kecil? Ya, mikroskop. Bagus, berarti masih ingat. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang ke materi, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang organel penyusun sel hewan dan sel tumbuhan. Kedua, peserta didik dapat membedakan organel sel penyusun ya hewan dan tumbuhan. Kemudian peserta didik dapat membuat model struktur sel hewan dan sel tumbuhan nanti menggunakan alat dan bahan yang sudah Ibu sediakan. Kemudian kita lanjutkan. Kalian bisa buka buku halaman 11 tentang struktur sel. Ya, halaman 11 sampai halaman 12. Silakan kalian baca dulu. Ya, dibaca dulu. Sudah? Ya, kalau sudah sekarang kalian lihat tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan sel. Nanti akan Ibu tanya ya apa yang sudah kalian lihat dan dengar. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termasuk kita.
Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Ya, ini pada sel hewan. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi yang ini sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, singkatnya. Tapi ada loh inti sel yang nggak punya membran. Kalau punya membran inti sel, disebutnya sel eukariotik. Kalau nggak punya, disebutnya sel prokariotik. Di dalam nukleus ada cairan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral dengan enzim pencernaan. Kalau di sel tumbuhan, ada yang spesial nggak? Ada dong. Organel yang ini cuma ada di sel tumbuhan. Namanya plastida, isinya pigmen. Kalian pasti udah nggak asing sama istilah klorofil, alias zat hijau daun. Nah, warna hijau itu dapetnya dari sini. Eits, masih ada satu lagi. Khusus di sel tumbuhan, di luar membran sel masih ada dinding sel. Disusun dari selulosa dan pektin, jadi bentuknya lebih kaku. Kalau dilihat dari bentuknya, memang sel hewan dan tumbuhan itu beda ya teman-teman. Sel hewan lebih elastis, kalau tumbuhan lebih kaku. Ukuran vakuolanya juga beda. Di sel hewan, vakuola lebih banyak, tapi kecil-kecil. Kalau di sel tumbuhan, vakuola lebih dikit, tapi besar. Masih ingat kan organel spesial mereka? Di sel hewan ada lisosom. Di sel tumbuhan ada plastida dan dinding sel. Dan ternyata teman-teman, makhluk hidup juga bisa dibedain dari sel penyusunnya. Seperti yang udah dibahas, badan kita ini disusun dari ribuan bahkan jutaan sel. Makhluk hidup seperti kita disebut multiseluler. Tapi ada juga makhluk seperti bakteri yang cuma disusun dari satu sel. Mereka disebut uniseluler. Multi banyak, uni satu. Wah, ternyata si kecil ini ajaib ya. Dari dia bisa terbentuk berbagai makhluk hidup. Lebih ajaib lagi pencipta kita. Bisa bikin rancangan yang detail dan sempurna. Teman-teman, masih mau nonton keajaiban lain? Yuk langsung tonton video selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Coba kesimpulan dari yang Ibu tadi tayangkan videonya kira-kira apa? Tadi kan contohnya ada sebuah perusahaan. Ada sebuah perusahaan.
Nah, perusahaan itu memiliki karyawan. Karyawannya disebut dengan apa? Kalau di sini tadi sel. Sama badan kita ini. Badan kita kalau nggak ada sel, maka tidak akan bisa hidup. Harus ada sel. Nah, dari sel tadi terbentuklah jaringan. Apa itu jaringan? Kumpulan dari beberapa sel. Dicontohkan, kalau di sini jaringannya apa tadi? Membentuk sebuah tim khusus. Jadi ada tim-timnya. Nah, terus supaya ada tim-tim khusus harus diletakkan di mana? Ya, harus diletakkan di suatu ruangan, tapi yang masih berhubungan dengan kerjanya. Kalau di tubuh kita namanya adalah organ. Contohnya ada jantung, mata, yaitu organ. Organ membentuk sebuah kumpulan lagi, kumpulan dari beberapa organ, namanya adalah sistem organ. Contohnya ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah, ya. Dan yang terakhir terbentuk organisme kita ini. Kalau di sini contohnya adalah perusahaan besar. Jadi perusahaan besar tidak bisa berkembang jika tidak ada karyawan. Jelas ya? Dan tadi ada makhluk hidup berdasarkan penyusunnya, yaitu ada multi seluler dan uniseluler. Kalau uniseluler bersel satu. Contohnya apa tadi? Bakteri. Kalau yang bersel banyak, ya manusia, hewan ya, bersel banyak. Jelas ya? Ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya. Apakah sel hewan bisa memiliki vakuola? Tadi di sini sudah dijelaskan ya, bahwa sel hewan memiliki vakuola, tapi ukurannya kecil. Kalau pada sel tumbuhan ukurannya besar, karena digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Semakin besar vakuola, itu menandakan bahwa umur tanaman tersebut semakin tua. Ya, di situ bisa dilihat dari vakuolanya, besar apa kecil. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan ya dengan memberikan LKTD, lembar kerja siswa. Sebelumnya akan Ibu bentuk kelompok ya, sesuai dengan absen. Kelompok 1, Adi, Ainun, Anggun, Audi, dan Chelsea. Oh, sama Denny. Denny kelompok 1, 3 dan 4. Silakan bentuk kelompok. Ada 5 kelompok ya. Ya, dibentuk dulu sesuai dengan kelompoknya. Contoh Adi di sini. Ya. Silakan ada di sana. Ini lembar kerja peserta didik Ibu bagikan per kelompok. Tulis nama kelompoknya. Ingat tadi kelompok berapa?
antara siswa yang aktif dengan yang pasif. Termasuk mengerjakan LKPD juga Ibu nilai. Silahkan digambar dulu. Digambar dulu. Lihat ini gambarnya. Ayo sebentar. Kelompok ini dengan kelompok ini membuat sel tumbuhan. Sel tumbuhan yang ini. Sel tumbuhan ya. Yang ini. Lagi sih. Yang ini bertiga membuat sel hewan. Lihat gambar sel hewan yang paling bawah. Ayo semuanya bekerja biar cepat selesai. Yang lain kerja juga. Ada yang membuat modelnya, gambar. Karena waktunya, Ibu melihat dari keaktifan kalian, apakah kalian aktif semua atau tidak? Yang sudah kelompoknya menyimak, ya Zuri menyimak please. Bismillah, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin presentasikan. Ya keras kan? Sorry belum masuk. Ya akan mempresentasikan tentang sel, Tangsel tumbuhan. ya hewan dan tumbuhan. Dinding sel pada sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada gitu. Dinding plasma, sel hewan dan sel tumbuhan ada. Organel sel hewan dan tumbuhan tidak ada. Eukaryotik sel tumbuhan dan sel hewan ada. Retikulum endoplasma, sel hewan dan sel tumbuhan. Yang lain tolong menyimak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok akan presentasikan tentang yang keras. Tentang sel hewan. Ya. Ini langsung aja ke ini. Langsung. Simak. Sudah? Ya? Waalaikumsalam. Terima kasih ya, sudah Ibu rasa sudah cukup lah. Karena waktunya sudah mau habis. Nanti untuk 2 kelompok yang belum maju, minggu depan masih ya. Minggu depan menampilkan nanti sama model sel hewan atau sel tumbuhannya. Kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulannya adalah apa yang tidak dimiliki oleh sel hewan? Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel itu sifatnya kaku.
baik hewan maupun tumbuhan. Apalagi sitoplasma ada semua, nukleus ada semua, retikulum endoplasma ada, ribosom ada, sentrosom tidak ada. Pada sel tumbuhan ada tidak sentrosom? Dilihat yang sudah kalian kerjakan. Sentrosom pada sel hewan ada, pada sel tumbuhan tidak ada, karena berfungsi sebagai tempat ya untuk pembelahan sel. Kemudian kita lanjutkan. Ya, di sini ada. Ya, jadi kesimpulan yang tidak ada pada sel hewan adalah dinding sel dan kloroplas. Karena kloroplas untuk fotosintesis. Sedangkan kalau pada sel hewan memiliki lisosom untuk pencernaan intraseluler dan memiliki sentrosom untuk pembelahan sel. Jelas ya? Sekarang Ibu minta refleksi dari kalian tentang pembelajaran ini. Refleksi, silakan. Audi mau membacakan refleksi? Ini refleksi dari Audi. Jadi sekarang Audi sudah tahu bahwa apa itu sel, fungsinya, dan kita harus menjaga kesehatan dalam tubuh kita dengan makanan-makanan bergizi dan berolahraga, dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan kita semua. Gitu ya. Nah, di akhir pembelajaran mari kita melakukan ice breaking terakhir ya, biar semangat. Sekarang tepuk hebat. Nah, mengikuti dari Bu, contohkan. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Terakhir hebatnya 3 kali ya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Semuanya hebat. Terima kasih. Ya sudah. Di akhir pembelajaran ada post-test ini yang terakhir. Ada post-test ya. Ayo, segera dikerjakan. Sudah? Tolong dikumpulkan. Depan. LKPD-nya juga dikumpulkan. Untuk pelajaran minggu depan ya, kita nanti akan belajar tentang spesialisasi sel hewan, sel tumbuhan, dan organ-organ yang berkaitan dengan sistem pernafasan, pencernaan. Sebelum diakhiri, jaga kesehatan, Vincenzo. Jaga kesehatan. Jangan sampai kondisi badan kita menurun. Pola makan, tidur yang cukup, makanan yang bergizi, dan disertai olahraga.